Assalamualaikum, selamat pagi, selamat datang di channel YouTube Mama Selin. Di video kali ini aku mau mengajak teman-teman untuk menata ulang beberapa tanaman hias yang ada di rumah Banyuwangi dan merawat tanaman hias agar terhindar dari hama penyakit. Kita mulai dengan membersihkan tembok yang berada di atas selokan ya, teman-teman. Di sini aku dibantu sama Bu Ayu, personil barunya Mama Selin. Kali ini Bu Ayu membersihkannya dengan menggunakan sapu badang atau sapu dengan gagang yang sangat panjang, teman-teman. Dan ini adalah tanaman hias yang akan Mama Selin ganti. Ini adalah pohon dolar. Pohon dolar ini terlihat tidak sehat, teman-teman. Bisa dilihat dari daunnya itu berwarna kuning dan juga ada sedikit bercak-bercak berwarna putih. Pohon dolar ini sudah Mama Selin rawat dengan cara menyemprotkan obat Rizotin pada seluruh daunnya, tapi masih tetap saja tidak bisa membuatnya sehat, teman-teman. Jadi langsung aja kita ganti tanaman hias pohon dolar dengan tanaman hias lain. Dan setelah diangkat, ternyata banyak sekali akar yang sudah keluar dari potnya, teman-teman. Dan untuk media tanam dari pohon dolar ini sudah hampir habis, jadi kemungkinan dia tidak tumbuh dengan sehat dan tidak bisa mengatasi kutu putih ataupun kutu hitam. Itu dikarenakan kurang gizi ya, karena tidak ada unsur hara pada media tanamnya. Untuk tanaman hias pengganti pohon dolar, aku memilih tanaman pegagan karena di tempat ini kondisinya tuh panas banget, teman-teman, mulai dari pagi sampai dengan siang hari, dan tanaman yang cocok adalah tanaman yang suka dengan sinar matahari, yaitu adalah tanaman hias pegagan. Tanaman hias pegagan ini aku tanam di pot buntu, teman-teman. Jadi ketika disiram airnya tidak menetes ke bawah. Dan untuk pot teraso berwarna abu-abu ini aku hanya menjadikannya sebagai pot selubung saja supaya terlihat cantik dan terkesan elegan gitu ya. Dan untuk pohon dolarnya sementara kita taruh di samping rumah dulu ya, teman-teman. Nanti kalau misalkan aku bawa pickup ke rumah Banyuwangi ini akan aku bawa dan akan aku rawat di rumah desa. Tanaman hias selanjutnya yang akan Mama Selin ganti adalah tanaman krokot. Untuk tanaman krokot ini aku taruh di pot selubung teraso, tapi karena pot plastiknya itu tidak mencukupi, akhirnya dia agak ke atas gitu, teman-teman, dan terlihat tidak begitu bagus. Kita ambil dulu untuk pot yang berisi bunga krokotnya. Kemudian kita masukkan untuk tanaman pegagan yang tadi sudah aku bawa dari rumah desa, teman-teman. Untuk potnya sudah aku ukur, jadi tidak akan kekecilan ataupun kebesaran, teman-teman. Pas banget masuk ke pot selubung teraso. Untuk penggantian tanamannya hanya itu aja, teman-teman, dan selanjutnya kita akan merawat tanaman hias supaya tidak terserang hama penyakit. Untuk mencegah hama yang menyerang tanaman hias, di sini aku menggunakan obat merek Rizotin, teman-teman. Jadi Rizotin ini adalah insektisida yang berfungsi untuk membasmi hama tanaman. Rizotin dapat juga digunakan untuk mengendalikan berbagai jenis hama seperti kutu putih, kutu hitam, belalang, ulat, lalat buah, dan hama perusak daun lainnya. Untuk dosis yang aku gunakan adalah setengah sendok makan Rizotin dilarutkan ke dalam 2 liter air. Dosis ini biasanya aku pakai untuk tanaman hias yang sehat, jadi hanya sebagai pencegahan saja, teman-teman, tidak untuk mengobati. Setelah tercampur merata, kemudian langsung kita semprotkan pada daun dari tanaman hias tersebut.
Waktu terbaik untuk menyemprotkan insektisida pada tanaman hias adalah di pagi hari atau sore hari. Sebelum menyemprot, pastikan daun dari tanaman tersebut sudah mengering ya teman-teman, jadi tidak dalam kondisi basah. Misalkan nyemprotnya itu di pagi hari, pastikan sudah tidak ada embun yang menempel pada daun-daun tersebut. Hindari menyemprotkan insektisida saat hujan atau sebelum hujan turun. Jadi kalau misalkan hari itu terlihat mendung, itu mending teman-teman batalkan dulu aja untuk rencana menyemprot insektisida. Selain obat rizotinya tuh tidak menempel pada tanaman dan tidak berfungsi dengan baik, hal ini juga berbahaya bagi hewan lainnya teman-teman, karena si pestisida ini akan mengalir ke air, ke aliran air, kemudian dia akan pasti air tersebut membawa racun yang bisa menyebabkan hewan ataupun ikan yang bisa terpapar racun pestisida tersebut. Mengendalikan hama dengan menyemprot obat rizotin ini biasa Mama Sarin lakukan setiap 1 bulan atau 2 bulan sekali teman-teman. Dan pastikan teman-teman harus menggunakan masker ketika menyemprot rizotin pada tanaman hias agar tubuh kita tidak terpapar racun dari insektisida ini. Selanjutnya kita meracik rizotin untuk tanaman hias yang sudah diserang hama penyakit teman-teman. Untuk dosisnya sendiri, 1 sendok makan larutan rizotin dicampurkan dengan 2 liter air. Dan ini adalah tanaman hias yang sudah diserang oleh hama kutu putih dan juga kutu hitam dan juga telur semut teman-teman. Ini adalah tanaman Araria, harus segera disemprot rizotin karena kalau tidak dia akan terlihat tidak sehat dan lama-lama akan mati teman-teman. Karena tanaman Araria ini rimbun dan untuk daunnya tuh banyak banget, kecil-kecil dan memanjang. Jadi kita harus menyemprotnya itu ke seluruh bagian-bagian dalam dari tanaman Araria ini sendiri supaya sembuh gitu ya. Jadi supaya hama penyakitnya itu bisa hilang. Selanjutnya kita menyemprot untuk tanaman hias lain yang ada di taman depan rumah Banyuwangi ini teman-teman, tanpa terkecuali. Jadi untuk tanaman bougainville, tanaman serut, kemudian tanaman palem merah, itu semuanya kita semprot menggunakan rizotin, tidak ada satupun yang terlewat. Karena kalau misalkan terlewat, biasanya hama itu akan hinggap ke tanaman hias yang tidak kita semprot. Untuk semua tanaman hias yang ada di sini kecuali Araria, dosisnya adalah dosis standar, jadi menggunakan setengah sendok makan rizotin, dilarutkan ke dalam 2 liter air, kemudian disemprot ke semua tanaman hias, termasuk daun dan juga batang dari tanaman hias itu sendiri. Dan pada saat menyemprot, pastikan semua jendela dan juga pintu tertutup ya teman-teman, supaya tidak ada rizotin yang masuk ke dalam rumah kita. Kalau misalkan teman-teman lihat di jendela rumah Banyuwangi ini banyak sekali lubang angin, tapi lubang angin ini sudah aku tutup teman-teman. Menutupnya dengan karet seperti ini. Ini sebenarnya aku tutup karena sering dimasukin cicak gitu ya. Supaya tidak dimasukin cicak, akhirnya aku tutup menggunakan karet seperti ini.
Dan yang terakhir adalah menyemprot tanaman balkon yang berada di depan kamar atas, teman-teman. Ada tanaman vinca, kemudian diefenbachia dan juga pegagan air. Kita semprot semua tanaman hias yang berada di sini supaya terhindar dari hama kutu putih, kutu hitam, belalang, dan hama perusak daun lainnya. Oke teman-teman, itu tadi kegiatanku kali ini menata beberapa tanaman hias yang ada di halaman depan rumah Banyuwangi dan juga menyemprot tanaman hias dengan obat Trizotin karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi hal ini aku lakukan sekitar 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali agar hama perusak daun tidak hinggap di tanaman hias Mama Selin. Terima kasih banyak sudah menemani, dan kalau misalkan teman-teman suka dengan video aku yang satu ini, mohon dukungannya ya dengan cara like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi ya, bye-bye!